Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Masih dengan saya Fajar Istianta, CGV Angkatan 8 Kabupaten Klaten dari SMK Batu Jaya 17. Tidak lupa fasilitator saya Bapak Andi Prasetyo Skom MM dan Bapak Sudarto SPD sebagai pembimbing praktek. Latar belakangnya yaitu sekolah semestinya adalah tempat yang nyaman dan aman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar tentunya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan budaya positif. Budaya positif dapat dibangun dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun oleh siswa bersama guru, semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah, dan dengan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Budaya positif ada 5 tahap, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang ideal yaitu adalah sebagai manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Yang keempat, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu sering kita sebut dengan yang namanya kesepakatan. Kesepakatan kelas itu dihasilkan dari diskusi antara guru dan siswa yang berwujud pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Berikut adalah contoh pembuatan keyakinan atau kesepakatan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kita mau buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar itu beda dengan yang namanya peraturan. Bedanya apa? Kalau yang namanya peraturan itu yang buat sekolah, ya kan? Jadi mau nggak mau tanpa ada alasan kalian harus mematuhi itu, ya kan? Tapi kalau kesepakatan kelas itu yang buat kita, kalian juga. Jadi kalau nanti harus kalian patuhi juga, paham ya? Misalkan contoh kesepakatan kelas, kesepakatan beda karena kita beda ya, karena kita beda kesepakatan beda biar yang namanya pembelajaran di bengkel itu tertib, gitu, berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Paham ya?
yang sesuai dengan apa namanya nilai-nilai kebaikan lah, nilai-nilai kebaikan di dalam kebaikan. Nanti silakan kalian tulis di situ. Neng bengkel misalkan kudu piye, neng bengkel kalau piye, neng bengkel kudu piye, atau masalah dan bengkel harus gimana, paham? Itu ya. Oke, nanti silakan. Ini kurang apa? Oh, bukan cuma apa tak? Anu ya? Rasa apa? Mau komisi di sini mana? Oh, dibuka aja. Kalau tadi jadi cukup ya. Satu-satu dari siapa, kalau tulis. Harusnya pada sisi dulu, Mas. Silakan ditulis, ya. Silakan ditulis apa yang menurut Anda yang harus, misalkan kalian di bengkel itu cukupi. Jadi itu yang dari kamu untuk kalian juga. Ya kita di bengkel itu setelah di bengkel, kerja di bengkel itu nyaman, tertib dan sebagainya. Contoh misalkan, oh datang dan pulang ke tempat tua. Oh, contoh misalkan ya. Terus, hotel Natal dan rumah kalian yang pas kerja pak. Oh, buat sekarang begini. Paham nggak maksudnya? Tahu kan? Bisa satu berdua boleh, atau satu-satu juga boleh. Langsung boleh, monggo. Kasih nama juga boleh, enggak juga apa-apa. Silakan. Enggak usah juga enggak apa-apa. Enggak usah makan nama enggak apa-apa. Silakan nih. Besok kalau jam di mana pakai berapa ya? Sampai kapan? Satu orang satu bebas. Satu orang satu boleh, satu orang berdua boleh. Itu kan ada sekalian. Bebas orang itu loh, benar. Minimal 3. Oh, minimal enggak mau. Ini usahanya ya, Pak. Oke, silakan. Mas, siapa namanya? Itu kalau praktek pakai yang hitam ya? Sepatunya? Iya Pak, ini ketinggalan Pak. Mana sepatumu aku kalau pakai dulu. Aku masih Pak. Saya kita dikasih. Sepatu saya bulat, sepatu
Udah nih. Ini nanti ya akan saya sampaikan, akan saya umumkan kalau sepakat nanti tak cintani ya toh, nanti tak order terus siswa tak hapus banner tak taruh di bagian paham ya gitu ya iya nanti
menghargai waktu. Jadi kan kita kan juga ada waktu istirahatnya, ya kan? Menghargai waktu ya. Jadi kalau menghargai waktu nanti yuk datang tepat waktu, pulang tepat waktu, istirahat tepat waktu. Kue arah mana harus yang penting sudah bawa dari rumah monggo. Beda ceritanya yang boleh praktek Pak izin tengah. Mohon maaf, itu sudah saya izinkan. Tapi kalau sudah kalian sudah bawa dari rumah, kemudian dulu tas itu beda ceritanya. Bisa? Bisa ini? Makan ya? Oke. Pulang tepat waktu, tidak boleh ganggu teman kerja udah, sampah buang pada tempatnya udah. Jadi harus kalau sampah itu kata-katanya saya udah jadi menjaga kebersihan beres, maka nih menjaga kebersihan beres. Menggunakan peralatan kerja, maka menggunakan peralatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, maka ya. Tidak boleh mencuri barang kerja sudah ya, dari makan. Boleh jajan sebelum waktu istirahat, tapi dimakan bergandel. Mana jajan tak dulu nih? Paham nggak maksudnya? Ya. Paham? Itu. Misalkan punya rumah orang berbeda kan, ada pergantian jam atau setelah waktu istirahat ini lagi belum berbeda. Ya pasti yang mau itu pasti. Paham ya? Itu boleh istirahat di kelas. Maksudnya? Maksudnya gimana ini? Gak apa-apa. Boleh istirahat. Maksudnya ini yang kita buat kesepakatan benar ya, bukan kesepakatan kelas. Jadi kalau misalnya boleh istirahat kelas, berarti dia ada dompet ini boleh kelas dulu. Iya, begitu. Tidak ya? Tidak ya? Datang berbeda sama waktu enggak? Tidak boleh bangun cuma oke, tapi sebenarnya sama kerja oke. Tidak ya? Berarti ya? Menggunakan peralatan seperti kasih tahu enggak? Jajan pas jam berapa harus izin dulu. Sudah kita buat jajan tadi loh ya. Jadi ya, tadi tidak. Tidak saling boleh awalnya. Pulang lebih awal, maksudnya. Maksudnya gimana? Kerjaan sore. Karena di depan
Tidak boleh mengganggu teman saat praktek ya, sudah tidak boleh mengakui sama. Ya, sudah kita bahas kesepakatan. Ya, intinya ini sudah kita sepakati bersama. Ya, yang buat bukan saya, tahu kan? Yang buat bukan saya, bukan sekolah, bukan kepala sekolah, tapi kita semua. Jadi kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita sepakati bersama. Ini namanya laki-laki, tahu kan? Karena sekarang banyak laki-laki yang tidak bisa dihentikan omongannya. Mending kasih saya aja. Banyak kan begitu? Ya, gitu ya. Ini nanti akan saya koordinir, bisa saya tempelkan di bengkel atau nanti akan saya buat bannernya, cetak. Dan saya gede, dan nanti semua orang bisa lihat. Paham? Saya mengerti? Ya, terima kasih. Nanti dilanjutkan Pak. Bagus ya. Perkenalkan, nama saya Damlis Yulianto. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang adanya kesepakatan kelas. Karena adanya kesepakatan kelas, saya bisa tertib, disiplin, dan tanggung jawab, serta bisa tepat waktu datang ke bengkel sekolah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah cara dalam menghadapi atau mengantisipasi permasalahan anak. Restitusi bukan berarti membenarkan kesalahan. Akan tetapi, restitusi akan memperbaiki hubungan. Tahap-tahapan dari segitiga restitusi yaitu adalah ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, yang akan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Siswa ingin menjadi seperti apa? Siswa akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau siswa sudah menjadi seseorang yang mereka inginkan? Apa yang akan siswa percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Dan bagaimana siswa mau diperlakukan ketika siswa berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluarga tentang hal ini? Apakah siswa memegang nilai ini atau tidak? Lalu apa yang siswa percaya? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, Mas Muhammad Dafa ya? Ya, mohon maaf ya, ini sudah mengganggu waktunya. Tadi harusnya kan istirahat dengan teman-teman, ini saya panggil ke sini. Tapi tahu kan alasannya kenapa Mas Dafa saya panggil ke sini? Tahu Pak, saya sering libur terus. Oh ya, ini karena ada beberapa laporan yang masuk ke Bapak, dan Bapak sendiri juga beberapa kali kok Mas Dafa kok sering tidur di kelas itu ternyata ada apa? Kenapa Mas kok sering tidur di kelas? Karena begadang Pak. Oh sering begadang. Oh di rumah kan sering begadang sama siapa? Sama teman. Oh sama teman-teman kampung ya? Oh, rumah. Oh, ngapain aja? Main Pak, nongkrong main HP. Oh nongkrong main HP. Iya sih, ya kalau umurnya seperti Mas Dafa ini masih seneng keluar malam begadang sama teman-teman, nggak apa-apa. Bapak dulu juga gitu kok pada zaman masih muda. Masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang kita sepakati Mas? Ingat Pak, menghargai waktu dan menghargai guru. Oh ya, alhamdulillah Mas Dafa masih ingat ya tentang keyakinan kelas kita. Jadi harus menghargai waktu, menghargai guru dan sebagainya. Nah, yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira untuk mengubah kebiasaan Mas Dafa yang hidup di kelas agar keyakinan kelas kita itu bisa terlaksana atau tercapai itu gimana Mas?
saya akan mengurangi begadang dan tidur tepat waktu. Oh ya, mungkin maksudnya Mas Dava tidur di awal ya, nah, biar paginya nggak ngantuk. Ya. Kira-kira kapan Mas itu mau dilaksanakan? Rencana mulai besok Oh. saya akan melaksanakan. Oh ya, siap. Jadi ya, intinya Mas Dava tahu ya kalau kebiasaan Mas Dava begadang itu ternyata berefek ke sekolah. Mas Dava jadi sering tidur di kelas. Ya, Itu ya Mas ya. Jadi semoga besok Mas Dava jadi lebih baik lagi ke depan. Ya, terima kasih ya Mas atas waktunya. Nama Muhammad Dava, saya senang karena saya diajak untuk mencari solusi atas permasalahan saya di sekolah dengan cara metode segitiga restitusi. Terima kasih. Kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah terhadap rekan sejawat dan guru-guru di sekolah saya. Silahkan menyaksikan. Ada dipecah menjadi dua. Yang pertama itu adalah filosofi Viajar Dewantara. Filosofi Viajar Dewantara. Jadi tentang filosofi semua pendidikan Viajar Dewantara itu seperti apa, tentang guru itu harus mengabdi pada murid, sekolah itu harus menjadi tempat yang nyaman dan aman, dan sebagainya. Untuk modul selanjutnya ini tentang nilai dan peran seorang guru. Nah, mungkin kalau untuk saya jujur, saya juga baru tahu, oh ternyata guru itu harus punya nilai-nilai seperti ini. Guru harus mempunyai nilai berpusat pada murid. Pokoknya itu untuk murid. Yang kedua, punya reflektif, mandiri, terus kolaboratif. Nah, jadi beberapa dari apa yang disampaikan ternyata ilmu baru. Makanya kalau misalnya ada yang berniat monggo datang ke program saya itu nunggu buat tenang ya loh, yang tambah kalian kalau aneh itu buat saya itu yang saya tahu dan yang jelas, wallahi ilmunya banyak. Saya itu ilmunya banyak sekali. Ini sebagai perkenalan, ini adalah fasilitator saya Bapak Andi Prasetyo dan Bapak Sudarto sebagai pembimbing praktek saya. Ya, latar belakangnya seperti yang sudah Bapak lihat. Pak Heru rambutnya kecilan ya. Ya. Salah satu ilmu juga di guru penggerak kita diajari dengan yang namanya menyajikan materi. Bagaimana menyajikan materi itu agar menarik dan tidak kontras buat apa-apa. Kontras buat apa-apa, yang penting terbaca. Ya. Latar belakang dari kegiatan ini adalah sekolah itu semestinya itu menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi murid. Semestinya ya. Jadi anak itu di sekolah itu rajin pingin loh, jangan boleh ya, dari jam jangan boleh dan sebagainya. Itu sama seperti yang kita pelajari di modul 1 yaitu filosofi Viajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid itu memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dalam melaksanakan budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Nanti kita bahas di belakang. Budaya positif itu dapat dibangun dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dengan adanya keyakinan kelas yang disusun oleh siswa dan guru. Jadi keyakinan kelas itu saya coba sedikit. Kalau sekarang kita ada yang namanya peraturan sekolah, peraturan kelas dan sebagainya, itu yang buat sekolah. Anak mau nggak mau menuruti. Tapi kalau di kita atau di pendidikan guru penggerak ini, peraturan kelas sudah nggak ada. Yang ada itu keyakinan kelas.
keyakinan kelas atau yang namanya kesepakatan kelas. Jadi itu harus berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan juga, berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan didasari dengan profil pelajaran Pancasila pastinya. Jadi nanti kalau sudah misalkan kita buat keyakinan kelas, ini alhamdulillah sudah kita tempatkan di mesin, sudah berjalan mulai tahun ini. Kalau bahasanya aturan, keyakinan kelas itu dibuat guru dan anak dan siswa. Misalkan di bengkel, yuk kita buat kesepakatan. Oh, why? Anak nulis satu-satu. Anak nulis satu-satu, nanti dikumpulkan. Kita buat kesepakatan. Ada yang nulis, Pak istirahat, nggak boleh terlambat. Oke, setuju lah, apa? Setuju, cetak. Masuk harus tepat waktu, Pak. Oke, setuju, cetak. Pulang harus tepat waktu. Oke, siap, cetak. Jadi kalau nanti ada anak yang melanggar, itu kita kembalikan, biar saya nggak sowas. Ini sudah kita sepakati bersama. Itu. Nah, ini menunjukkan untuk budaya positif itu tadi. Jadi anak itu melakukan suatu kebaikan itu tidak dari dorongan eksternal, tidak hanya yang melakukan yang hukum, tapi karena harus janji kok. Jadi dari diri dalam dirinya sendiri. Ini masuk nanti di pembahasan di motivasi belajar anak. Ada. Kita lanjutkan dengan langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi apa? Nanti saya sampaikan di belakang. Ya. Tujuannya yaitu meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengungkapkan pendapat dan gambaran di kelas yang kita inginkan. Yang namanya karena banyak sekali peristiwa di kita ngajar. Saya belum kita ngajar. Jelaskan sudah jelaskan, terus tanya, yuk siapa yang mau tanya? Ada yang orang mengatakan, Pak tanya ini kelas diserta. Lalu mau orang ada KTP. Ada, saya juga pernah seperti itu soalnya. Dan saya yakin ada juga yang berkasus yang sama. Akun diri, akun roja, kasus bocah takon diserli. Itu nanti kok belakangnya, karena nggak mau, setelah ngomong, Pak kalau takut disuruh baik, ngerti belas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Motivasi intrinsik itu motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena gue yang aku kurang makan karena hukuman, gue yang aku telat kalau lapangan pas atau laporan itu yang menumbuhkan budaya positif pasti kalau kita mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi seperti sebetulnya kita di sini juga sama. Apapun yang kita lakukan itu ada murid. Sebenarnya cuma muridnya aja yang tidak tahu. Maksudnya menumbuhkan budaya yang baik seperti visi kita mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Ini tujuan dari segitiga restitusi yang keenam. Lanjutnya, tolak ukurnya gimana tolak ukur biar pendidikan itu berhasil, yaitu tersusunnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah dibuat dan nanti bisa ditandatangani secara sadar dan tanpa paksaan, tanpa tekanan. Anak buat itu tanpa sadar, tanpa tekanan. Nanti ya penerapannya diharapkan juga anak bisa tanpa tekanan juga menerapkan itu. Siswa mampu menentukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Karena yang namanya terkadang kalau misalkan anak ada masalah di sekolah, posisi kontrol kita itu lebih ke hukum. Masalahnya bukan ramu, tapi anak dihukum jelas pasti. Jadi ini masalahnya anak itu selesai belum pasti, belum tentu. Tapi anak sudah dihukum. Nah nanti kita bahas di segitiga restitusi. Yang kelima, siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai
perilaku sebagai pembelajar atas masalah yang pernah dihadapinya. Yang kelima, siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif, keyakinan kelas, dan spesialisasi secara konsisten. Ini tujuannya. Nah, budaya positif sendiri ini ada 5. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi modal guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang ketiga, spesifikasi institusi. Itu yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu sebenarnya yang diharapkan kita itu adalah disiplin dari siswa yang tumbuh dari faktor intrinsiknya atau dari faktor internalnya anak. Kalau penjelasan dari teksnya seperti ini ya, penjelasan teksnya. Berdasarkan disiplin yang mengajarkan dalam negara. Tapi kalau di lebih jauh atau lebih singkat lagi, agar anak itu melaksanakan yang namanya dalam tanda kutip kasarannya aturan, itu tidak atas dasar paksaan. Aneh, iya, memang susah. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa untuk mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena ujian atau hukuman. Nah, ini nanti kita bahas di part berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Ini ngapain saya beri kasih warna merah, ngapain nih? Warna kuning dan warna hijau. Ini karena ada tingkat-tingkatannya. Maksudnya gimana? Selama ini anak patuh dengan kita, anak gelem mengerjakan tugas, yang aku dan gelem jajar apapun jenenge panas-panasan upacara, apa anak gelem dan sebagainya. Sebenarnya motivasinya itu apa? Kalau motivasinya masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berarti bocahnya malas. Mana gaya nggak repot, urusannya nggak repot. Itu motivasi yang paling rendah kalau tarafnya. Motivasi paling rendah. Tapi kalau yang kamu dan saya kasih hijau ini ide atau indikator berhasil. Kalau anak itu sudah melakukan sesuatu itu berdasarkan dari dirinya sendiri yang diinginkan agar anaknya itu lebih baik, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu beda lagi, itu berarti pendidikan kita sudah berhasil. Jadi kalau seperti itu, apalagi kalau yang kuning, nah itu yang sering kita ingin yang kuning. Yo, siapa sih belum sing barat, sing tadi 10.000. Atau musim barang ini mau sampai 20. Bahkan ada satu pernyataan dari yang kita bahas ini, kalau bisa sebisa mungkin hukuman itu ditiadakan sebisa mungkin. Itu memang jadi opsi terakhir, tapi sebisa mungkin perasaan hukuman. Bahkan untuk penghargaan imbalan, undang-undang imbalan dan penghargaan sebatas internasional itu aja juga istilahnya berarti menggarap atau patut dibenjilem. Nah, ada yang namanya reward dan punishment. Kalau bahasanya, paling makasih sudah didengarkan. Kalau bahasanya dulu reward dan punishment, penghargaan dan penghukuman. Dulu ada yang namanya sistem pembelajaran seperti itu. Tapi setelah semakin kesini itu dievaluasi karena itu menumbuhkan motivasi yang tidak dari dirinya sendiri. Nah, tujuan kita ini agar anak itu bisa menjadi diri mereka yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Monggo bapak ibu guru
ada 5 lebih condong kemana kita. Kalau kita masih di pertama dan kedua, itu berarti belum berhasil. Jujur kalau saya itu seringnya di kedua. Yang rawan itu lagi, yang misalkan bapak mau ngerti boleh, nanti ada bisa menunjuk. Jadi tidak ada sopan santun juga sama gurunya. Ya, tetap ada batasannya. Untuk yang berikutnya atau yang keempat, tingkat di atasnya lagi dari soal Tuhan, yaitu memantau. Memantau itu kita lebih posisikan untuk yang namanya mengingatkan. Ayo mas, terus nanti loh aturan ini, oke pak, lo boleh jam ini loh, jam 7 pak. Nah saya ini jam ini loh, jam 7.15 pak. Nah yang telat ngerti toh, ngerti toh mungkin dari baca-baca ini pak, apa? Mantuk pak, lu mau beritahuan orang tua harus kesini, ya monggo silakan. Itu memantau. Jadi menjalankan apa yang seharusnya. Tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi dari seorang pemantau, yaitu seorang manajer. Jadi anak apabila mendapatkan masalah seperti tadi, datang telat, buat waktu, diajak ngobrol dengan cara yang terakhir nanti kita bahas dengan cara seperti restitusi. Ditanyain dulu masalah telat apa. Tahu mas, mau belum ini kok pak, atau ibu-ibu udah apa? Kalau yang kamu dan lari sudah berbuat baik di jalan, kok masih minta hukum, sesok nanti mana-mana kok gak dulu nih? Urusan aku udah telat. Padahal yang kamu dan pendidikan yang paling tinggi itu adalah manusia. Acap. Kalau gara-gara pergi telat, tapi kok mengesampingkan adatnya, mengesampingkan kemanusiaan, itu kemunduran dari pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, ya atau penjelasan yang posisi kontrol yang bagus, yang seharusnya itu adalah sebagai manajer. Jadi guru itu melakukan kerjasama dengan siswa, memberi tanggung jawab atas dirinya yang apabila itu ada masalah. Ya, perilaku mereka mendukung untuk mencarikan solusi akan masalah yang dihadapi. Biar apa? Biar anak itu bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Karena besok kalau setelah lulus dari sini, mungkin kalau mereka bilang wah sekolah itu abot, akan lebih abot lagi setelah lulus. Dia menghadapi banyak masalah. Kalau mereka itu kebiasaan untuk diloloh terus, yang setiap melakukan kesalahan isinya dihukum tanpa ada ia dibantu untuk menyelesaikan masalahnya, nanti keterusan di kehidupan setelah masa sekolah dia akan seperti itu juga. Yang nomor 4 dari budaya positif adalah keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya keyakinan kelas itu kita membuat yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita diskusikan antara guru dan anak, guru dan murid, membuat apa dan sebagainya. Ben kali yang mau dan saya terangkan begal karena kita semua orang begal ya. Ben saya terus nih menjaga persiapan pak. Ya. Jadi kalau nanti yang mau dan anak ketahuan kau bangsa, keyakinan kelasnya kita apa? Oke pak, ambil dua. Tidak bisa sehari 2 hari, setahun 2 tahun buat sakit.
memang pertama itu agak susah seperti yang dikatakan Pak Nono tadi. Tapi kalau ini sudah berjalan, anak itu nanti akan terbiasa untuk disiplin untuk dirinya sendiri. Pernyataan kelas itu tadi dibuat yang universal bahasanya, agar gampang diterapkan, agar gampang diterapkan di sekolah. Sama seperti tadi, prakteknya gampang. Tadi pagi saya juga memimpin untuk pembagian kelas. Ada anak yang bilang, "Aduh Pak, yang pas praktek buat tenang salah nyolong benda dewa Pak." Ya, karena di mesin yang ngapunten itu seperti itu. Bocah sekarang belum praktek, akhirnya bocah yang berhasil ambil dijemput, didelete. Nah, ya benar kita juga ngajar kan, tapi untuk prosesnya anak ngambilnya itu kan kita juga nggak tahu. Ada CCTV juga. Ini kan prosesnya untuk buka CCTV kan ya. Nah, akhirnya kita buat seperti itu. Tidak boleh mengambil benda kerja temannya, atau bisa diganti kalimatnya untuk menghargai teman dan guru. Cocok rapi Pak, cocok. Menghargai teman dan guru itu globalnya seperti apa? Yo yang kancane praktek orang lain lagu, orang lain bujeti. Ya yang guru pas jelas ke yo ojo melu rame. Modal Bapak. Yang kelima, yaitu intinya atau pusatnya dari budaya masjid kita, yaitu adalah restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ya, saya tulis di bawahnya, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada tahapannya sebenarnya restitusi. Yang pertama itu adalah yang ini, validasi tindakan yang salah. Setiap kesalahan itu tidak mungkin kok kita tahu. Misalkan Pak Nono atau yang sering sinten saya lawan Pak, kamu tuh niko mau bolos. Lepas sini jangan dianggap dibaca. Jadi laporan. Anak dipanggil, contohnya anak dipanggil. Validasi jangan yang salah dulu kita tanya. Mas, kok kamu itu laporan. Kau ini jadi bolos. Kita lihat dulu motivasi anak, jujur mau baca. Asalkan kita ajak ngobrolnya enak, anak jujur kok. Gak usah pakai emosi loh, santai banget kalian jangan. Kamu mas, kabeh wong ya tahu salah. Nih, plus stabilkan identitas. Kabeh wong tahu salah, gak apa manusia. Nah ya ya lu misalkan bolos. Kowe melanggar keyakinan apa sing wis tahu awake dhewe kae yang sudah kita buat, menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan lagi apa yang sudah kita buat bersama tentang yang dia langgar. Oke Pak, kalau misalnya lo bolos, ya alhamdulillah, ngaku. Sing melanggar apa mas keyakinan yang sudah kita buat. Saya tidak menghargai diri saya sendiri Pak dengan membolos, dan saya tidak menghargai guru. Terus saya ini ya sama kok. Saya ini ben kurang bolos meneh. Piye? Kowe didenda, kowe bolos berkokok. Jadi kita gali biar anak itu bisa menimbulkan solusi untuk permasalahannya dia. Menimbulkan solusi untuk permasalahan dia, ditanya dari kok bolos kenapa, alasannya apa. Kalau pun baju Pak janjian kerja dan sebagainya, lu gue kan duwe tanggungan sekolah tuh mas, yang barengan kerja yang sekolahmu tau kalah ke mana misalkan lu sekolah terlalu berkali lulus. Menurutmu piye? Dan kakek pada melakukan. Jadi anak kan mikir, anak itu diajarkan untuk mencari solusi, atau kita itu membimbing nuntun biar anak itu bisa mencari solusi untuk permasalahan dia sendiri. Namun di lolos terus.
Tapi Pak, izin kula tak saja kalian keluarga kula kajenge kula kecil lagi soten. Di situ udah pilihan kualitas dulu, karena sudah bisa mikir, mencari solusi untuk permasalahannya dia. Anak dia jadi merasa percaya diri. Oh, aku ada masalah, aku sama sakit dulu. Itu kalau bisa dilanjutkan, bisa konsisten dalam seperti itu, insya Allah STP 2 kan nganggur. Jadi memang susah sih Bapak Ibu, namun ini teorinya, mungkin dalam benak Bapak Ibu malah itu teori mas ya. Memang ini teorinya seperti ini, prakteknya susah, memang saya akui. Prakteknya susah, tapi tidak ada salahnya juga untuk dicoba. Tidak akan pernah berhasil, ya nggak tahu coba. Tapi kalau kita sudah coba, kemungkinannya ada dua, berhasil dan enggak. Tapi kalau kita nggak coba, ya nggak ada pilihan. Yang kedua tadi, yang udah tadi, bisa kita coba, monggo. Karena yang namun kita sendiri juga tahu, semakin kesini pendidikan seperti apa, anaknya juga seperti apa. Kita semua juga punya tanggungan, mungkin Pak saya, Pak Nono itu juga punya kekhawatiran Bapak Ibu. Saya sendiri yang baru punya anak umur lagi biro transaksi. Itu aja sekarang sudah punya kekhawatiran. Saiki wae pendidikan koyo ini. Terus esok anakku yang sekolah tidak koyo ngopo. Apa yang betul kan? Saya sudah mikir kalau segitu. Jadi saya sampai pemikiran dengan saya ikut guru penggerak ini, ya insya Allah kalau ini bisa diterapkan, bisa mengubah sedikit demi sedikit kualitas sekolah kita. Insya Allah segala yang kita tanam baik, besok juga kita akan mundur baik. Saya berharapnya besok anak saya yang mundur, tidak usah saya. Ya besok anak saya juga diampu, ditangani oleh guru-guru pas pada saat sekolah yang tahu gimana cara membimbing anak, gimana cara ya nyerateni lari-lari. Masa Bapak Ibu yang ngawutan ini saya itu buatan bukan niat saya untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena kalau Pak Daya, Pak Kiji, Pak Supri, Pak Agung yang puluhan tahun sudah mengajar, saya baru berapa? Saya kalau dulu baru anak wali sore. Tapi itu saya bisanya cuma ajak-ajak, monggo Bapak Ibu, karena segala hal sesuatu yang baik itu tidak peduli itu datangnya dari mana. Kalau itu memang hal baik, patut untuk kita laksanakan. Terima kasih. Apabila ada salah-salah di saya, mohon maaf. Nanti kedepannya, monggo kalau ini direspon baik, kalau mau detailnya seperti apa, bisa tanya saya langsung. Atau kalau misalkan wah aku pengen ngerti lebih jauh, silakan datang ke penggerak. Monggo. Enggak susah kok Pak. Saya tuh kalau sama seperti Pak Wahid tadi bilang, wah tasnya kudu nanti saya kasih triknya Pak. Saya itu ada trik dan triknya, gimana biar tesnya lolos dan makanya ada. Ya, karena memang ya Pak saya akui tes isinya itu harus 2.000 kata. Ini apa sangat? Buat 2.000 kata, buat 1.500 kata, bahkan yang terakhir itu buat 3.500 kata isi yang menceritakan Anda di sekolah itu pernah ngapain saja, Anda sudah apa yang pernah sudah Anda lakukan
yang berdampak langsung ke murid, silahkan jabarkan minimal 3.500 kata. Wah ini yang buat mengertas redaktifnya itu gimana itu? Susah Pak, nyari kata-kata sampai 3.500 itu. Kalau bukan guru bahasa Indonesia saya bermanual juga tanpa mendeskripsikan ya. Tapi ternyata itu ada tipsnya, ada tipsnya. Kebetulan kemarin itu saya juga dapat itu detik-detik terakhir ya saya gunakan, saya coba, alhamdulillah lolos juga. Kalau tentang pendidikannya di guru pemberat, saya itu buatan susah, menurut tambah kalian mau ya gimana. Jadi saya nggak menutup-nutupi, tapi saya sendiri 1 hari, 2 hari, bahkan sampai hampir 1 bulan ikut guru pemberat, jujur saya gak kapotan. Tapi motivasi saya itu tadi tumbuh pas lupa karya di SMA 3. Ada yang dari guru SD Poka, SD Negeri Poka. Beliau itu 2 tahun lagi pensiun, ikut guru pemberat, dan Masya Allah semangatnya luar biasa. Terus kalau mikir, beliau seorang tahun wis pensiun si koyo ngono. Kayaknya saya cakno wae ngantre. Baku ora datar. Aku siap kok. Siapa itu? Saya sarankan yang sudah bisa mendaftar, yang sudah sudah memenuhi pendaftaran, bisa untuk daftar, mau daftar. Karena semakin banyak berpenggerak di sekolah kita, nanti sekolah kita bisa jadi sekolah penggerak. Nah, kalau nanti sekolah kita bisa jadi sekolah penggerak, itu benefitnya banyak Bapak Ibu. Benefit buat sekolahan itu juga akan berimbas ke Bapak Ibu juga, secara tidak langsung. Dan itu saya bisa mengatakan pasti akan ada imbasnya buat Bapak Ibu juga. Kalau sekolah kita itu dalam pendidikan sekolah penggerak, itu aturannya sudah ada, sudah disahkan, terus digedok SKPN. Makanya saya berani bilang pasti. Terima kasih. Bila berdasarkan saya berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.